I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight low. High fucking with these hoes up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rohima, NIM 45210. Izin menampilkan hasil UTS Filsafat Timur atau menjelaskan tentang UTS saya, yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat Timur. Yang pertama yaitu filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat. Filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang di masa ke masa. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh dari filsafat Cina, yaitu Mo Tzu atau Confucius. Pemikiran filsafat Mo Tzu atau lebih dikenal sebagai Confucius memiliki kecenderungan bersifat pragmatis dengan mengarahkan ajaran-ajarannya kepada perbaikan masyarakat dan negara. Confucius selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk mencari hal-hal baru dengan jalan mendengarkan banyak tentang segala hal, memilih yang diikuti, melihat yang banyak untuk diingat. Ajaran Confuciusme bersumber pada kitab-kitab yang terdiri dari The Four Books dan The Five Class yang menganut berbagai bidang, khususnya metafisika dan etika. Nah, kesimpulan dari pemikiran Confucius ini, ia lebih menekankan pada etika yang mana lebih mengarahkan kepada kehidupan masyarakat dan negara. Maksudnya adalah kita tidak boleh yang namanya acuh dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan negara. Maka dari itu kita harus banyak mempelajari tentang masalah-masalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan negara. Inilah inti dari pemikiran Confucius. Yang kedua yaitu Laotis atau Theosisme. Menurut Laotis, bukan jalan manusia, melainkan jalan alam yang merupakan pengertian dari Theo. Theo menurut Laotis adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak, dan tak ternamai. Ajaran Laotis lebih kepada metafisika, sedangkan ajaran Confucius tadi lebih menekankan pada etika. Puncak metafisika Theosisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu tentang Theo. Kesadaran ini juga dipentingkan di ajaran India. Maksud dari jalan alam menurut pandangan Theosisme adalah bahwasanya kita tidak boleh yang namanya tidak mempercayai bahwa alam ini penting bagi kita. Kita harus sepenuhnya percaya bahwa alam itu sangat berdampingan dengan kita dan kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Manusia harus percaya bahwasanya alam dan kita hidup berdampingan yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan jalan alam. Menurut Theosisme, ia lebih menekankan bahwa alam ini merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah filsafat India. Pemikiran filsafat India selain memiliki persamaan dengan pemikiran filsafat umum, juga menunjukkan adanya kekhususan karakteristik. Dalam proses perkembangan pemikiran filsafat India, ternyata banyak dipengaruhi oleh akar budaya Hindu itu sendiri, kebudayaan dan agama. Pemikiran bercorak religius sehingga merupakan suatu kekuatan rohani yang memiliki peranan penting dan besar dalam mencapai keselamatan dunia kepada manusia dalam usahanya mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan. Filsafat India memiliki 2 wilayah, yaitu wilayah Hindu atau ortodoks dan wilayah Buddha yaitu heterodoks. Dari wilayah ini muncul pandangan bahwa filsafat India dinilai begitu sangat luas. Nah, inilah yang salah satu yang melatar belakangi adanya terciptanya filsafat India, karena itu dipengaruhi oleh akar budaya dari India itu sendiri, tradisi, kebudayaan dan agama. Mereka pandangan bahwasanya
Filsafat tersebut merupakan peranan penting dalam mencapai kehidupan manusia. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengetahui segala sesuatu, maka kita butuh berfilsafat atau mengolah cara pandang kita dalam mencapai suatu kebahagiaan. Adapun tokoh-tokoh filsafat India, satu Gautama. Ia memiliki aliran bernama Nyaya yang merupakan ajaran logika dan cara berdebat. Nah, maksud dari aliran ini saya ulangi, Gautama memiliki aliran bernama Nyaya yang merupakan ajaran mengajarkan manusia untuk berlogika dan cara berdebat. Berawal dari penafsiran dan penyelidikan tulisan kuno ditentukan suatu cara berpikir. Nah, Nyaya ini sama dengan menentukan manusia untuk cara berpikir manusia itu harus yang namanya tersistematis atau tidak boleh yang namanya campur aduk. Di mana yang terkenal yaitu uraian tentang alat-alat pengetahuan pramana, yaitu pengalaman keinderaan. Ciri khas dari Nyaya ini adalah penggunaan metode sebagai sains, yakni pemeriksaan logis dan kritik, mendetail serta berargumen melawan skeptisme yang menyatakan bahwa tidak ada yang pasti. Nah, aliran Nyaya ini sangat menentang yang namanya aliran skeptisme atau metode cara manusia yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu timbul dengan rasa keraguan, atau skeptisme ini sama dengan sikap ragu-ragu atau tidak yakin terhadap sesuatu. Nah, Gautama ini menentang aliran skeptisme ini dengan aliran Nyaya, yaitu manusia itu memiliki logika dan cara berdebat atau cara untuk bisa mengatakan bahwa sesuatu itu jika benar ya benar, tidak ada yang namanya keraguan atas pendapat yang kita kemukakan. Yang kedua itu Kanada memiliki aliran filsafat bernama Hesika yang merupakan pandangan-pandangan filsafat lanjutan dari Nyaya. Di dalamnya mengajarkan pembebasan, kebahagiaan hanya dicapai dengan pengetahuan mengenai keenam kategori itu: kualitas, tindakan, universal, individualitas, hubungan yang niscaya, dan penyangkala atau negasi. Nah, maksud dari pemikiran dari Kanada ini bahwasanya kebahagiaan itu dicapai dengan pengetahuan kita, yaitu dengan kualitas kita, tindakan kita untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut universal atau secara menyeluruh, individualisme atau dengan cara kita sendiri untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut. Yang keempat yaitu Patanjali, yaitu merumuskan aliran filsafat bernama yoga. Di dalamnya alirannya hampir sama dengan Samkhya atau tentang jiwa, alam, kosmologi, dan tujuan akhir. Hanya saja ada perbedaan bahwa yoga mengakui adanya Tuhan yang bernama Atman. Di sisi lain, memang yoga lebih menitikberatkan konsepnya dengan meditasi atau latihan-latihan. Nah, dalam aliran filsafat bernama yoga ini, ya, hal ini berkaitan dengan ketuhanan. Ia mengakui bahwasanya Tuhan dari aliran Samkhya atau tentang jiwa, alam, kosmologi, tujuan akhir itu berbeda dengan Atman. Seperti itu. Yang kelima yaitu Jaimini merumuskan aliran Purba Mimamsa. Dikatakan ini bukan sistem filsafat, melainkan hanya berisi penafsiran-penafsiran tentang teks Weda untuk kepentingan upacara-upacara keagamaan dan ritual-ritual pendukung di dalamnya. Upacara itu dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Oleh sebab itu, Purba Mimamsa dibangun sebuah pandangan mengenai tata dalam alam dan mengenai manusia, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Maksud dari aliran Purba Mimamsa ini adalah sebenarnya bukan aliran dari filsafat, namun yang merupakan ritual-ritual keagamaan yang mana upacara yang dibangun berdasarkan asas-asas rasional
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi apa yang termuat dari Purba Minasa ini adalah berupa teks-teks penafsiran, yang mana dalam teks-teks tersebut terdapat semua persoalan untuk terdapat semua solusi dalam persoalan-persoalan kehidupan manusia di India. Itulah maksud dari jama ini. Selanjutnya adalah filsafat Islam. Filsafat Islam sendiri adalah sepemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran logis dan sistematis. Di dunia timur, tokoh-tokohnya itu ada Al-Kindi. Al-Kindi merupakan tokoh filsuf muslim pertama yang berasal dari Arab. Beliau berusaha memadukan taflik antara agama dengan filsafat, sehingga Al-Kindi ini disebut dengan bapak filsafat dari dunia timur. Sedangkan pada barat, bapak filsafatnya adalah Socrates. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan filsafat. Karena itu, mempelajari filsafat dan filsafat tidak dilarang. Bahkan teologi adalah bagian dari filsafat. Sedangkan umat Islam diwajibkan mempelajari teologi atau ilmu tentang ketuhanan. Adapun mengenai ketuhanan, menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului dengan wujud lain. Tuhan itu Maha Esa, tidak ada yang dibagi-bagi dan menurut zatnya, dan tidak ada yang dapat menyamai zatnya, melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, Al-Kindi ini mengatakan bahwasanya antara Al-Quran dengan filsafat itu sangat sejalan. Ketika kita berfilsafat, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita butuh filsafat untuk meyakinkan atau mensinkronkan bahwasanya sesuatu filsafat itu harus dicapai dengan akal manusia. Itulah yang dimaksud dengan Al-Kindi. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah wujud yang esa, tidak ada wujud lain selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai wujud Tuhan itu sendiri, dan Tuhan tidak dilahirkan atau melahirkan. Yang kedua itu Al-Farabi berusaha mendudukkan beberapa aliran filsafat, yaitu filsafat Al-Tawfiqiyah dan Wahdah al-Falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, ajaran agama dan filsafat. Karena itu dikenal filsuf sinkritisme yang mempercayai kekuatan filsafat. Adapun masalah ketuhanan, Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni mewujud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala hal yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan dengan jaringan Islam. Dalam pembuktian adanya Tuhan, Al-Farabi mengumumkan dalil wujud mawujud. Menurutnya segalanya ini ada kemungkinan, tidak ada yang alternatif dan ketiga. Maksudnya adalah al-mawujud ini adalah tidak ada wujud lain selain Allah, dan tidak ada dan tidak ada yang namanya bertentangan dengan Islam, karena dan Islam pun mengatakan bahwasanya wujud Allah itu cuma satu dan esa. Yang kedua itu menurut Ibnu Maskaweh, Tuhan menurut Ibnu Maskaweh adalah zat yang tidak berizim, azali dan pencipta. Tuhan Esa adalah segala aspek yang tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak satu pun setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan, dan ia tidak bergantung kepada lainnya sementara lain membutuhkannya. Maksud dari Tuhan dari Ibnu Maskaweh ini adalah Allah itu, zat itu satu, tidak ada yang dapat menyamainya, dan tidak ada yang satu pun setara dengan kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya Tuhan tidak membutuhkan kita, namun kita sangat membutuhkan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan pemikiran Ibnu Maskaweh tentang Tuhan. Yang kedua itu Al-Ghazali. Berkaitan dengan ketuhanan, Al-Ghazali memberikan reaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam.
Menurutnya banyak sekali terdapat kesalahan filsuf karena mereka tidak teliti seperti halnya dalam sebanyak lapangan logika dan matematika. Keliruan filsuf tersebut ada sebanyak 20 persoalan, 16 bidang di bidang metafisika dan 4 di bidang fisika. Dalam 17 soal mereka harus dinyatakan sebagai ahli bidah, sedangkan dalam 3 soal lainnya mereka dinyatakan sebagai kafir karena pikiran-pikiran mereka dalam 3 soal tersebut berlawanan sama sekali dengan pemikiran kaum muslimin. Nah, menurut Al-Ghazali, ia sangat menentang yang namanya filsafat ketuhanan dari yang dinyatakan oleh filsuf dari barat, yaitu seperti Plato, Aristoteles. Bahkan ia dalam membuat suatu karya yang bernama Tahajjud wal Falasifah atau keruntuhan dari filsafat. Dalam tersebut ia memaparkan 20 persoalan, 16 dari metafisika dan 4 lainnya dalam bidang fisika. Al-Ghazali sangat bertentangan dengan filsuf barat yang memiliki pandangan lain tentang ketuhanan. Namun pandangan dia tersebut sangat berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan filsuf barat ia mengaitkan Tuhan itu dengan cara akalnya sendiri. Maksudnya itu ia mengetahui atau ia mengupakan pendapat ketuhanan itu tentang akalnya sendiri. Sedangkan Ibnu Al-Ghazali mengungkapkan filsafat ketuhanannya dengan ajaran Al-Quran itu sendiri. Yang keempat itu Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang rasionalis murni. Dalam karyanya Al-Tabib Ar-Runi yang menulis Tuhan segala pujinya, dan bagi yang memberikan kita akal, dengannya kita dapat memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat. Inilah karunia terbaik Tuhan kepada kita. Dengan akal kita melihat segalanya dan berguna bagi kita dan membuat hidup lebih baik. Dengan akal kita dapat mengetahui yang gelap dan jauh dan tersembunyi. Dengan akal pun kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Namun menurut Ar-Razi, seseorang rasionalis murni. Seseorang itu rasionalis murni, maksudnya adalah manusia memiliki pemikiran atau akal murni, atau memiliki akal itu sudah sejak manusia itu diciptakan, yaitu pemberian atau karunia dari Tuhan. Manusia dititipkan akal supaya manusia itu berpikir bahwasanya ada hal dalam kehidupan ini, ada hal baik dan ada hal buruk, ada yang dosa dan tidak dosa. Jadi kita dititipkan akal untuk mengetahui segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka kita bisa menyaring segala sesuatu yang buruk yang akan masuk dalam kehidupan kita. Dan dengan akal pula kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Maksudnya adalah kita tidak bisa mempercayai dengan langsung bahwasanya ketika kita ditawarkan dengan ajaran lain, kita tidak boleh menelannya mentah-mentah. Kita harus berpikir atau menggunakan akal kita, apakah suatu ajaran ini baik atau tidak, apakah ajaran ini bertentangan dengan ajaran kita. Tentu saja kita menggunakan akal untuk mencerna hal tersebut. Inilah pandangan filsafat dari Ar-Razi. Yang kedua itu dunia barat. Di dunia barat ini ada Ibnu Bajjah, Tufail, dan Ibnu Rushd. Yang pertama yaitu Ibnu Bajjah. Pendapatnya tentang logika dan metafisika boleh dikatakan hampir sama dengan pemikiran Al-Farabi. Menurut Ibnu Bajjah bahwa segala sesuatu yang wujud terbagi dua, bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah materi yang sifatnya terbatas. Dia bergerak dengan gerakan sifat azali. Gerakan ini tidak adanya sendiri karena ia terbatas, tetapi sebab gerakan berasal dari kekuatan yang tidak terbatas atau wujud atau yaitu akal. Nah, Ibnu Bajjah ini lebih menekankan kepada akal dan metafisika, bahwasanya mawujud itu terbagi menjadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Bergerak itu digerakkan, yang tidak bergerak itu yang bergerak digerakkan yang bersifat azali atau sudah ada sejak zaman azali.
Gerakan ini tidak mungkin dari zatnya sendiri karena dia terbatas, tetapi sebab gerakan berasal dari kekuatannya yang tidak terbatas atau wujud, yaitu akal. Yang kedua itu Ibnu Tufail, pandangan filsafat Ibnu Tufail dengan cara memaparkan metode khusus dalam bentuk kisah filsafat dalam bukunya yang terkenal itu Hai Ibnu Yaqzan. Kisah ini tulis oleh Ibnu Tufail karena jawaban permintaan seseorang sahabat ingin mengetahui hikmah ketimuran. Nah, Ibnu Tufail ini lebih menekankan kepada bentuk kisah filsafat. Kisah filsafat yang dimaksud adalah bagaimana filsafat itu muncul di dunia ketimuran. Pasti ada aspek atau faktor pendorong yang ditimbulkan filsafat ini muncul, atau filsafat ini bisa dilirik oleh filsuf muslim dari dunia timur. Yang ketiga itu Ibnu Rusyad yang pendapat bahwa filsafat Ibnu Rusyad sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles karena ia banyak menghabiskan waktunya meneliti dan membuat komentar-komentar terhadap karya-karya Aristoteles dalam berbagai bidang sehingga ia digelar sebagai syarih atau komentator. Aristoteles yang menurutnya manusia istimewa dan pemikir terbesar yang telah mencapai kebenaran yang tidak mungkin tercampur kesalahan. Meskipun Ibnu Rushd sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristoteles, bukan berarti ia sangat memahami bahasa Yunani di mana buku Aristoteles tertulis dalam bahasa tersebut. Nah, maksud dari pemikiran Ibnu Rushd ini, ia lebih sangat dipengaruhi atau dalam pemikirannya itu ia sangat mengagumi pemikiran Aristoteles, atau bisa dikatakan bahwa pemikiran dari Ibnu Rushd ini mengikuti dari pemikiran Aristoteles. Namun pemikiran ini justru tidak seutuhnya dari pemikiran Aristoteles. Karena ia merupakan filsuf muslim, maka segala pemikirannya itu harus berdasarkan dengan Al-Quran dan ajaran agama Islam itu sendiri. Aristoteles ini kan mengungkapkan bahwasanya manusia istimewa dan pemikir terbesar yang telah mencapai kebenaran, tidak mungkin tercampur masalah. Maksudnya adalah manusia ini kan diciptakan dan dititipkan melalui akal. Manusia adalah makhluk ciptaan sebagus-bagus bentuk dari penciptaan Tuhan. Nah, ia mengatakan bahwa manusia itu istimewa karena manusia dititipkan dengan akal yang digunakan untuk berpikir, untuk menelaah sesuatu, untuk memikirkan segala sesuatu untuk kehidupannya. Dan pemikir terbesar maksudnya adalah manusia bisa menggunakan akalnya dan bisa mengajarkan pemikiran tersebut kepada manusia, kepada orang lain. Pemikir terbesar yang dicapai kebenaran tidak mungkin tercampur kesalahan. Maksudnya adalah manusia bisa mengembangkan segala pemikirannya. Nah, Ibnu Rushd ini setuju dengan hal tersebut, namun tidak sepenuhnya dari pemikiran Aristoteles ditelan mentah-mentah oleh Ibnu Rushd. Pasti ada batasan-batasan dari agama Islam sehingga dia bisa memaparkan atau mengatakan bahwasanya ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Rushd. Kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu filsafat timur adalah tradisi filsafi yang terutama dikembangkan di Asia, khususnya India, Tiongkok, dan daerah-daerah lainnya yang pernah dipengaruhi oleh budayanya. Ciri khas dari filsafat timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Namun sebenarnya filsafat ini tidak hanya dipandang filsafat agama juga, tetapi dengan falsafah hidup. Nah, filsafat timur ini antara filsafat dengan agama itu berkaitan. Ketika kita ingin berfilsafat, pasti agamanya sangat bagus. Ketika kita beragama, kita juga membutuhkan filsafat untuk mengenal segala sesuatu. Nah, filsafat ini juga tidak bisa dikatakan sebagai filsafat agama, namun falsafah hidup atau pandangan hidup kita, seperti itu.
tokoh-tokoh dari filsafat Cina tadi ada Mao Tzu, yaitu pemikirannya tentang etika, dan Liu Cixi atau Taoisme, yaitu pemikirannya tentang metafisika. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh dari filsafat India ada Gautama. Ia lebih menekankan pada cara alirannya itu dengan cara berpikir atau cara berdebat. Yang itu Kanada, ia lebih menekankan pada kebahagiaan. Adanya Kapila, Pantajali, dan Jaimi. Tokoh filsafat Islam itu Al-Kindi, yaitu tentang wujud Allah. Al-Farabi itu tentang zat. Ibnu Maskaweh, Al-Ghazali juga merupakan penentang dari filsafat barat. Ia tidak setuju dengan pemikiran Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Bahkan ia membuat sebuah karyanya tadi yang saya sebutkan, yaitu Tahafatut wal Falasifah atau keruntuhan dari filsafat. Saking tidak sukanya dengan filsafat. Namun Al-Ghazali tidak mungkin yang namanya tidak suka sesuatu yang tidak suka itu tidak berlandasan, karena dalam filsafat itu masih banyak termuat dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan metafisika dan fisika. Yang selanjutnya itu Ar-Razi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Nah, inilah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, bahwa sesungguhnya kesalahan itu milik manusia dan kebenaran itu hanya dari Sang Pencipta. Sekian dari penjelasan saya tentang materi tokoh-tokoh filsafat Timur. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk tahap-tahap selanjutnya. Sekian, terima kasih banyak. Saya mengutip salah satu perkataan dari seorang filsuf, yaitu Jalaluddin Arumi. Ia mengatakan bahwa ketika engkau melambungkan ke angkasa atau terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku karena akulah jalan itu. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika kita berada di atas, kita harus mengingat bahwasanya apa yang kita capai tidak semata-mata atau usaha kita, tapi adanya Sang Pencipta untuk mewujudkan segala impian kita. Dan ketika kita terpuruk ke dalam jurang, maksudnya adalah kita jatuh sejatuh-jatuhnya, kita tidak boleh juga melupakan ke Tuhan atau menyalahkan takdir, karena sesungguhnya kehidupan itu seperti roda. Ketika kita ingin kehidupan kita di atas, maka kita terus mengayuh dan mengayuh. Namun kita tidak boleh berhenti atau berhenti sejenak, karena ketika kita berhenti sejenak maka kehidupan kita itu berada di bawah. Namun yang diperbolehkan adalah berjalan dengan cara bertahap atau dengan cara pelan-pelan. Ingatlah kepadaku karena akulah jalan itu, karena sesungguhnya Sang Pencipta adalah segala sesuatu yang menciptakan dan menakdirkan yang terjadi atas kita. Sekian dari penjelasan saya, semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari penjelasan saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.